Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur diberi kesempatan. Kita bersyukur diberi banyak nikmat. Kita bersyukur lagi bisa melanjutkan pelajaran arut kita yang kemarin terhenti. Gitu ya. Seperti tadi telah disampaikan, kita akan sama-sama diinformasikan terkait dengan hukum mempelajari ilmu arut. Baik, kita mulai. Hukmuhu an-nadbu. An-nadbu artinya sunnah. Bin nazri ila zatihi. Suaranya kayaknya agak kecil, Ustaz. Volumenya ditambah boleh. Ini udah gede banget ini. Kalau sudah besar ya lanjut saja. Sudah besar. Baik. Sudah ya. Ya, silakan. Ya. Hukum mempelajari ilmu arut dilihat dari sudut pandang substansi ilmunya itu sendiri. Kalau dilihat dari substansi ilmu itu sendiri, maka hukum mempelajarinya sunnah. Itulah yang dimaksud an-nadbu. Maka ketika hukumnya sunnah, berlaku hukum fikih sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Pokoknya saya lihat ini ada yang hadir baru 6 orang karena hukumnya sunnah. Terus yang kedua wujub. Hukumnya menjadi wajib. Syar'i yaitu fikih menurut agama. Bin nazri ila annahu, apabila dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu arud itu adalah ini kok tutup. Ya tawaqqafu alaihi, ilmu yang menentukan untuk mengetahui Al-Qur'an atau hadis adalah bukan syair. Kan dulu dituduh tuh Nabi penyair. Bagaimana kita bisa membuktikan Al-Quran atau hadis bukan syair? Pakai ilmu. Namanya ilmu arud. Jadi mempelajari ilmu arud dengan tujuan agar mengetahui secara pasti persis Al-Quran, hadis bukan syair, maka hukumnya wajib. Baru karena dicantolin sama satu kitab Allah, percaya iman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Nah, mudah-mudahan kita yang kedua itu. Kalau yang kedua berarti yang satu masuk sunnah. Tapi kalau yang satu saja, yang kedua nggak masuk. Udah, kita ambil yang kedua. Dalam rangka mengetahui Al-Quran khususnya bukan syair. Kayak begitu tuduhan mereka. Nabi penyair, Nabi pesihir, Nabi majnun. Tuh saking nggak bisa ngelawan Al-Quran, udah dibilang gila. Kayak model sekarang begitu. Iya. Bahkan ayat Al-Quran memang menyebut bantahan. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami, kata Allah, gak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Yang kami ajarkan Al-Quran, Al-Hakim. Tuh, memberi kesan, emang dituduh. Dan fakta sejarah, itu tuduhan mereka terhadap Nabi. Selesai. Nah, kita masuk nih. Substansi ilmu arud.
objek ilmu arud adalah syair. Kita masuk tulisannya begitu. Kalau bahasa Indonesia syair, jangan syair, ya. Ya. Asyiru fil lughah al-ilmu. Syair menurut bahasa artinya ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Syair itu artinya ilmu, yaitu mengetahui. Kebayang ya? Saya beri ilustrasi. Bahkan syair itu jauh lebih tinggi ketimbang ilmu. Ada wilayah-wilayah yang tak bisa dijangkau oleh ilmu, itu dijangkaunya oleh syair. Maka ketika umpamanya Allah menutup ayatnya, wahum la ya'lamun. Nah, ini mas standar. Mereka nggak tahu karena nggak punya ilmunya. Tapi ada ayat-ayatnya yang ditutup dengan kata-kata, sini aja, kata-kata wahum la yash'urun. Tuh, mereka tidak merasa. Insya Allah udah kebayang bahwa syair adalah puncak apa? Kehalusan bahasa. Maka disebutnya syair. Sama dengan sya'run. Sya'run rambut halus dia, kecil dia. Mereka tidak merasa. Saya beri ilustrasi. Syair mengandung makna tinggi, lebih tinggi dari ilmu. Kalau kita tersesat di satu daerah, mau sholat zohor karena udah datang waktu zohor, tapi bertanya-tanya, kampung ini penduduknya muslim apa bukan? Ya, mau numpang sholat. Musola, masjid nggak ada. Mencari tahu, jalan keluar masuk lorong, tiba-tiba ketemu rumah. Di samping rumah ada jemuran. Di jemuran ada mukena, ada sejadah. Apa kesimpulan kita? Muslim. Ya atau tidak? Yang menyimpulkan itu muslim itu rasa, bukan ilmu. Kalau menurut ilmu, belum tentu. Di Tanah Abang sejadah sama mukena pada gelantungan. Yang punya sipit. Ya tidak? Itu syair. Baru dalam konteks bahasa kalau sudah kategorinya syair, tinggi, halus, dalam. Boleh kita analogikan dengan syair-syair atau puisi-puisi di Indonesia. Lihat kalau Rendra menggubah syair, dia bacakan tinggi banget. Nggak semua orang paham. Apalagi semangat politik. Tuh. Apalagi kemudian bukan cuma dalam, tapi indah juga. Kayak Taufik Ismail. Oh, luar biasa. Itu objek arud. Baru kita masuk sekarang. Syair. Tuh. Syair menurut bahasa itu ilmu. Maka ilustrasi tadi memberikan informasi, oh iya, betapapun ditangkap oleh rasa bahwa jemuran mukena dan sejadah memberi informasi si tuan rumah muslim, maka jadi tahu. Itu maksudnya. Wafil istilah, menurut istilah bahasa, syair adalah al-kalamul mauzun. Kalam yang bagaimana berwazan.
kayak kemarin, bernada. Salatullah, salamullah, itu bernada. Ayat Quran nggak bisa dinadakan begitu. Dan nada itu qasdan, emang dimaksud dibikin sengaja, bukan faktor kebetulan. Biwaznin Arabi, dan sengajanya dengan menggunakan wazan Arab. Kalau wazan yang lainnya nggak masuk kategori syair. Sehingga objek inti kajian ini adalah nada-nada. Istilah teknis arudnya bahar. Ada rojaz, ada basit, ada kamil, ada macam-macam lagi nanti. Saya ulangi, apa syair? Adalah kalam. Kalam yang bagaimana? Yang berwazan, bernada. Dibuat secara sengaja. Wazan dimaksud bukan sembarang wazan, tapi wazan yang ada dalam bahasa Arab. Tuh. Faqaulunal kalam, definisi menyebut kalam, maksudnya adalah jinsun. Yashmalul mu'arrafa wa ghairuhu. Dimaksud kalam adalah jenis kalam. Yashmalu mencakup yang dikenal atau tak dikenal. Apa maksudnya? Kalam yang dikenal ya nggak lepas dari kaidah kalam itu sendiri. Ada kalimat fi'liyah, ada kalimat ismiyah. Itu kan yang dikenal. Wa ghairahu, dan yang tak dikenal. Tak dikenal secara umum. Maksudnya apa? Ada yang mahzuf, ada yang muqaddar. Nih lihat nih. Contohnya. Ini judulnya asyiru. Pertanyaan, ini kalam bukan? Kalam. Dia bisa dikenal kalam, bisa tidak dikenal, tergantung ilmu. Kalam itu bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Ini apa dong? Tuh, itu yang nggak dikenal. Nggak dikenal karena faktor SDM. Kalam, ini takdirnya ada huwa. Tuh. Atau bukan huwa. Haza. Haza asyiru. Jadi kalam. Dikenal ini mah. Tapi kalau yang nggak dikenal, yaitu saat ini disembunyikan. Demikian halnya dengan syair. Yang dimaksud kalam, syair adalah kalam, yaitu jenis semua kalam. Yang kita kenal waktu belajar nahu atau balaghah. Balaghah istilahnya musnad ilaih. Oke. Wal mauzun, itu kan ada definisinya kalamul mauzun. Yang dimaksud mauzun adalah faslun yukhrijul kalam al-mansur. Dimaksud mauzun bernada adalah yang bukan prosa. Nasar itu prosa. Saya beri ilustrasi biar peta, biar bisa dipoto di dalam otak gitu. Ya. Ini judulnya gini. Kalam. Al-Quran juga kalam. Nih, gini. Kita definisi ini. Kalam. Dalam pandangan sastra, baik Arab maupun Indonesia, khususnya Arab,
kalam Arab itu cuma dua. Yang pertama syair, kalam yang lagi kita bicarakan. Yang kedua bukan syair, namanya nasar, prosa. Nggak ada tiganya. Kalau yang syair ini kalam mauzun. Mauzun. Bernada, bertimbangan. Kalau yang ini ghair mauzun. Tuh, itulah yang tadi dimaksud. Lagi nerangin definisi syair ini. Kok ini lagi? Bentar ya. Ini. Kok yang diklik yang ono, yang keluar ini Pak Jamal? Gimana, Ustaz? Yang diklik kan yang tadi buku. Ini nggak boleh jadi keluarnya PowerPoint. Enggak. Balik lagi. Enggak. Balik Itu lagi udah ke balik. bukan ke Word. Ustaz masih di tampilan Microsoft Word di sini. Itu kebuka. Ini kan udah biasa kita mau menampilkan. Menampilkan apa? Menampilkan tadi buku. Ya ini sudah tampil. Oh iya nih baru nih. Oke, tadi mah PowerPoint. Nih, kita lagi bicara syair adalah kalam yang berwazan. Yang dimaksud berwazan yaitu berarti bukan yang tidak berwazan. Yang tidak berwazan itu prosa. Bahasa Arabnya nasar. Baru kemudian waqasdan. Yang dimaksud qasdan di sini ini dalam definisi faslun yukhrijul kalam al-mauzun, yaitu mengecualikan kalam-kalam yang berwazan ittifaqan, disepakati, min ghairi qasdin. Kalau syair kalam berwazan, bernada. Bernadanya itu sengaja. Maka kalau ada kalam tidak berwazan, bukan syair. Ada kalam berwazan, yakni bernada, tapi tak dimaksud. Hanya faktor kebetulan. Itu namanya bukan syair. Ini sebenarnya intinya yang tadi. Hubungannya dengan hukum. Baru nih dikasih contoh. Tuh, ini ayat Quran. Ditimbang-timbang berwazan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau ditulis wazannya fa'ilatun mustaf'ilun, fa'ilatun mustaf'ilun. Itu mah cukup asal dengar aja. Namanya berwazan. Tetapi ini tidak dimaksud. Ini hanya faktor kebetulan. Karena itu, ini bukan syair. Karena dia mengecualikan qasdan. Enggak dimaksud gitu kurang lebih. Seperti ada dalam hadis. Hal anti illa isba'un damiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat. Itu berwazan. Malah bersajak lagi. Damiyat laqiyat. Ini mah hadis. Enggak dimaksud bait syair. Berarti bukan syair. Baru kembali Al-Quran, andai kata ini sebagai contoh ditemukan lagi a'ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan bernada tuh. Itu mah nggak dimaksud. Maka bukan syair. Dan memang bertentangan dengan
ayat yang lain menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Wa ma'allamnahu syi'ra, kami nggak mengajarkan syair. Gitu. Jadi demikian batasan syair. Fal awwalu ala wazni majzu'ir ramal. Yang pertama ya ini ayat baharnya namanya bahar romal. Tuh. Fa'ilatun mustaf'ilun gitu. Nanti akan kita pelajari. Wasani ala wazni rajaz al-maqtu. Sementara yang hadis ini dia berwazan atau bahar namanya rajaz. Gitu. Walaysa ahaduhuma syi'ran. Keduanya bukan merupakan syair. Li'annahu lam yuqsad waznuhu. Sebab wazannya tak dimaksud. Bal qusida kaunuhu, akan tetapi justru keadaannya, maksudnya keadaan Al-Quran. Yang dicontohkan tadi, atau hadis zikran, merupakan zikr, pengingat. Zikir. Wa Qur'anan, dan Quran fil awal, pada yang pertama yaitu lantanalul birra. Wa kaunuhu zikran masalan fisan. Sementara yang kedua ini fungsinya zikir, pengingat dalam bentuk perumpamaan. Ya. Qala ta'ala, oh ini tadi. Ini diperkuat lagi. Wa ma'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah. Kami tak mengajarkan Muhammad syair dan dia tak pantas sebagai penyair. In huwa illa, akan tetapi itu adalah zikr, peringatan, dan Quran yang jelas. Wa mahallu kaunihi ghaira syi'rin malam yaqa fi maqamil iktibas. Al-Quran dia bukan syair, jelas. Selama dia tidak dikutip ke dalam syair. Namanya iktibas. Kemarin Balagho ada belajar iktibas. Ya. Illa kana syi'ran. Kalau tidak, maka dia adalah syair. Liwuku'ihi fi kalami man yaqsid waznuhu. Karena terjadi maksud tuh, maksud menimbangnya, memberinya wazan. Oke, saya beri ilustrasi begini. Ini paruh pertama bait. Terus ini paruh kedua. Di kata terakhir ini ada ayat Quran. Dia ngutip. Ini mah tidak serta-merta menyebut bahwa ayat Al-Quran juga syair tuh. Tidak. Ya. Tidak. Itu mah iktibas. Kebetulan makna yang dikandung di dalam bait syair yang ada itu punya korelasi, hubungan dengan Al-Quran, dikutip. Mengutip bahasanya saja. Ya, sebagian, tidak secara keseluruhan. Itu pada poin pelajaran Balagho iktibas. Wa qauluna biwazdin Arabi, dalam definisi batasan makna syair harus dengan wazan Arab. Faslun yukhrizul mauzun qasdan, itu memberikan informasi tidak termasuk, yukrid mengeluarkan. Tidak termasuk kalam yang berwazan plus secara sengaja biwaznin ghairi Arabi. Tetapi wazannya, baharnya bukan bahar Arab. Mana contohnya? Kal abyad al-mauzudah al-mauzunah min ahadil fununis sab'ah allati ikhtara'ahal mualladun.
Seperti bait-bait syair yang berwazan, tapi disusun oleh salah satu ya min ahadil fununis sab'ah yang diciptakan oleh orang-orang Arab Indo karena memiliki kelemahan menyalahi dari kaidah syair, tapi berwazan. Pernah terjadi. Itu disusun li agradin syatta. Karena tujuan yang banyak. Walam yunazim min hal Arab syai'an. Tidak pernah dijumpai wazan-wazannya dari kalangan bangsa Arab. Ini masih sekedar info terkait dengan memahami batasan syair yang intinya ini tadi yang di garis bawah. Syair adalah kalam yang berwazan, dibuat secara sengaja. Wazan dimaksud wazan bahasa Arab gitu. Kalau bukan wazan bahasa Arab, umpamanya ada lah gitu, itu bukan syair. Selesai. Iya, terkait hukum dan batasan. Baru berikutnya nih. Fal baitu minasyi'ri, bait syair ibaratun an ajza mauzunah, adalah gambaran tentang bagian-bagian. Saya sebut saja juzu-juzu yang berwazan. Fal baitu yuksamu, dibagi ila wahdat sautiyah muayyana, kepada unit satuan suara tertentu. Suara jadinya ya, bukan huruf, bukan tulisan. Au ila makoti sautiyah, atau kepada makoti potongan. Maksudnya suku kata. Buku, berapa suku kata? 2. Bu sama ku. Nanti dalam konteks syair, setiap bagian itu terdiri dari suku kata. Sholat, sholatullah, salamullah. Tuh. Sholat satu suku kata. Tullah suku kata. Ini maksudnya. Satuan suara tertentu atau potongan-potongan suara. Potongan suara itu tu'rafu, dikenal, bit tafa'il, dengan taf'ilah. Biqat'in nazar, tanpa melihat, an bidayatil kalimat wa nihayatiha, tanpa melihat awal kalimat apa akhir kalimat. Ini udah kita ambil contoh gini. Nih ya, ntar ya. Jadi nggak nulis lagi nih. Sini ada. Nih dia nih. Yang ini nih. Antasam. Tuh. Padahal nanti juga ada. Sini berhenti nih. Antasam. Suara segitu. Tuh. Itu bacanya begitu. Potong-potong namanya itu. Ini namanya satu juzu. Satu taf'ilah. Samsun wal. Samsun wal. Muluku. Dipotong-potong. Ya. Anta syamsun wal muluku kawakibu. Itu maksudnya juzu-juzu. Ya, seperti di sholatullah. Sholatul. Tuh. Di sini tul berhentinya. Baru lahi. Ya.
Ya, kita kembali ke sini. Nanti ada contoh jelas di sini. Kembali, saya mau menerangkan ini. Ulangi lagi. Fal baitu minasyi'ri, bait syair ibarah, gambaran. Gambaran apa? Bagian-bagian kata mauzunah yang berwazan. Wal bait itu dibagi kepada satuan suara tertentu. Potong-potong tadi. Au ila maqati' sautiyah. Iya, potongan suara. Tu'rafu yang dikenal dengan taf'ilah. Tanpa melihat. Ini awal, ini akhir. Faqad yantahil maqta'us sauti, kadang potongan suara itu atau taf'ilah itu fi akhir kalimah. Wa qad yantahi bi bad'il kalimah allati taliha, dan berakhir di awal kalimat berikutnya. Nih contohnya ini nih, saya nggak usah. Tuh. Antakasyam. Ini satu potong. Potongan apa? Suara. Disebut taf'ilah. Si fidya. Satu potong lagi. Satu juzu. I wa inja. Padahal inja wasda ke sini potongan berikutnya. Nih gambaran bait syair adalah potongan-potongan suara. Ya. Sesuai dengan timbangannya. Taf'ilah nih disebut. Antakasyamsi fidya, dia i wa inja. Ini disebut ada 3 taf'ilah. 3 potongan suara. Waz takiwa. Nafi'ulu wil makan. Ini yang hendak diperkenalkan oleh pelajaran pada awal mempelajari arud, ini potongan-potongan suara. Kalau di Al-Quran umpamanya a ra'aital ladzi yukadzibubiddin. Ada kan potongan-potongan suara dalam pikiran. Kalau itu mah Al-Quran, faktornya kebetulan. Kalau ini sengaja, emang dibikin begini. Fatakti uhazal bait, maka taktik memotong bait ini jadinya antakasyam. Taf'ilahnya fa'ilatun. Bagaimana ngukurnya? Ngukurnya a berbaris apa enggak? Berbaris. Itu sama fa. Alif sukun. Kas, K-nya berbaris enggak? Berbaris nih, I. Ya. Fa'ila, fa'ila. Antakas sams tun. Tuh. Jadi pedoman mengukurnya bukan fathah kasrah dhammah sukun, tetapi berbaris sukun, berbaris sukun. Maka antakasams ini sewazan dengan fa'ilatun. Fa'ilatun. Boleh yang ini saya potong. Nih. Itu fa tuh, an. Ila. Itu ila. Syam. Itu tun. Sama jadinya. Fa'ilatun. Itu namanya berwazan. Antakasyam wazannya fa'ilatun. Wazan timbangan, timbangannya fa'ilatun.
Si-nya ada di sini. Si fid dia. Tuh. Mutaf'ilun. Si mu sama berbaris. Mu. Fid taf. Terus dia ilun. Sama. Fa'ilatun mutaf'ilun. Terus i wa inja. I fa. Terus ila wa in. Ila wa in. Ja sama dengan tun. Ayo puyang-puyang. Enakan yang puyang belajar mah. Kalau yang nggak puyang mah udah Budi pergi ke pasar mengikut ibu. Penasaran. Penasaran. Penasaran nih potongannya mesti diingat-ingat lagi nih. Kalau belum sampai kita pada taraf bisa menganalisis apa taf'ilahnya belum. Ini baru sepintas, masuk kanan, keluar kiri nggak apa-apa. Belum praktek ya. Ini baru teori aja udah pusing, apalagi praktek. Iya. News. Mantap ini. Bisa ini nanti bisa terbang di Siratal Mustaqim. Wah. Salah malaikat. Diterapkan di Rawi ya. Tuh, wastaqiwa. Ini sama dengan fa'ilatun. Nafi ulu. Mutaf'ilun. Sama. Walam Will makani. Fa'ilatun. Sama. Luar biasa itu yang bikin Imam Khalil. Kita cuma mempelajari aja. Leng-lengan. Kalau Imam UU gimana? Ada adonannya, bahan adonan nggak ada nih. Oke, baru dijelaskan. Fal baitu yata'allafu min ajza. Bait terdiri dari juzuk-juzuk. Tadi itu. Pertama antakas itu satu juzuk. Ini saya kembalikan. Tuh, antakas ini satu juzuk. Samsifid ini satu juzuk. Ya. Samsifid. Ini juga dibuang. Tuh. Samsifid. Terus dia fid. Ini halannya. Antakas sam. Sifid dia ini di sini nih satu juzuk antakasam. Yang ini dibuang. Sorry. Tuh satu juzuk. Sifid dia. Ini tuh 3 juzuk. Iwa inja sama fa'ilatun mutaf'ilun fa'ilatun. Itu yang dimaksud fal baitu yata'allafu min ajza. Yusamma kullum minha taf'ilah. Setiap juzuk disebut taf'ilah. Seperti nih fa'ilatun, itu taf'ilah namanya. Terus mustaf'ilun, itu taf'ilah namanya. Wa kullu taf'ilah, setiap taf'ilah yatakawwanu min ajza. Terdiri dari bagian-bagian. Namanya makoti. Ya. Makoti dari makto. Kayak apa gambarannya? Maka fataf'ilah fa'ilatun masalan umpamanya tatakawwanu min salasati makoti. Fa'ilatun terdiri dari 3 makto. Makto kita mudah gampangnya suku kata. Fa'ilatun, tuh pertama fa, kedua ilah, ketiga tun.
Ya, kalau berhenti di sini nggak paham. Mesti diterusin. Nih, al-maqati al-arudiyah. Baru kita mengenal makto arud, suku kata. Kemarin berapa suku katanya? Kemarin 3. Iya, itu udah paham benar. Saya nggak enak nanyanya. Alhamdulillah. Berapa suku kata? 5. Al, Alhamdulillah. lil. Alhamdulillah. 4. Tuh. Gitu. 4. Itu istilah teknisnya namanya makto. Nanti setiap makto ada namanya. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Patokannya apa? Berbaris sukun. Apa namanya? Berbaris apa namanya? Berbaris sukun. Ini dia. Ya ta'allaful makto al-arudi min harfain alal aqal. Makto arud paling sedikit terdiri dari 2 huruf. Paling sedikit. Wa qad yazidu ila 5 ahruf. Paling banyak 5 huruf. Fa anwa'ul maqati kama yali. Macam-macam makto gini. Pertama nih, namanya sabab. Macam makto ini. Apa namanya? Sabab. Yang kedua, watan. Ke bawah ya. Yang ketiga, fasilah. Tuh fasilah. Jadi makto cuma ada 3. Pertama sabab. Kedua watan. Ketiga fasilah. Sabab ada 2. Ada sabab khafif, ada sabab sakil. Apaan sabab khafif? Mutaharik fasakin. 1 berbaris, 1 sukun. Mana dia contohnya? Lam. Tuh, ini makto. Apa namanya? Sabab. Sabab apa? Sabab khafif. Kayak kita tadi. Alhamdulillah. Al. 1 berbaris, 1 sukun. Namanya sabab khafif. Ham. 1 berbaris, 1 sukun. Namanya sabab khafif. Yang kedua, sabab sakil. Apa itu mutaharrikan? Dua-duanya berbaris. Contohnya aro. Itu berbaris. Ya. Selesai sabab. Ada khafif, ada sakil. Kalau khafif, 1 berbaris, 1 sukun. Kalau sakil, 2 berbaris. 2 berbaris. Sekarang fi. Sabab apa? Hafif. Iya, khafif. Iya, khafif. An tuh, khafif. Yang kayak gitu gampang. Ya. Kalau ala belum sampai. Yang kedua namanya watan. Watan. Apa itu? Watan itu 3 huruf. Berbaris, sukun. Atau berbaris, sukun, berbaris. Saya ulangi. Pertama sabab. Dia 2 huruf. Kedua watan, 3 huruf. Watan ada 2. Majmu. Watan majmu. Apa itu? 2 berbaris, 1 sukun. Tu'ala. Ini 2 berbaris. 2 berbaris. 1 sukun. Jadi sukun nggak dianggap baris. Sukun namanya kan diam. Baris itu haroka, bergerak. Bergerak nggak bibir? A. U. I. Gerak. Yang kedua, watan mafruk. Apa artinya 3 huruf? Sakin baina mutaharrikain. Sukun di antara 2 yang berbaris. Bahasa lainnya,
berbaris, sukun berbaris. Ini dia nih watad nih. Saya ulangi. Kalau sabab 2 huruf. Kalau watad 3 huruf. Ada watad majmu, berbaris, sukun. Tuh, jadi yang berbaris gabung, namanya majmu. Kalau mafruk yang berbaris berpisah, zohri. Tuh. Benar, jangan dilihat fathah kasrohnya, jangan. Kan suka terbawa tuh. Karena masih hangat nahunya. Oh iya. Tahunya hangat. Iya. Musim dingin Apalagi makan kalau tahu. ada cabenya, waduh. Jadi Mantap. kayak mu'tal, lafif, mafruk gitu ya, Ustaz. Nah, itu mafruknya betul. Ada kesamaan makna ya. Iya, lafif, mafruk. Udah, sampai yang ketiga, namanya fasilah. Fasilah terdiri dari 4 huruf. 4 sampai 5. Kalau 4 namanya fasilah sugro. Kayak apa cirinya? 3 berbaris, 1 sukun. Jabalin. Tuh 3 berbaris, jabali, 1 sukun. Ini namanya maktoknya fasilah. Fasilahnya sugro. Tapi kalau 5, kelimanya berbaris, itu namanya fasilah kubro. 4 berbaris, 1 sukun, samakatan. 2, 3. Iya. Selesai ya. Maktok arud. Kita baca. Kasih contoh supaya nggak lupa. Bis. Ya. Omah ada nggak? Omah. Hah? Siapa tuh? Putus-putus suaranya. Pak UU bertanya, doma ada tidak? Gitu. Nah, kita nggak ngelihat bentuk fathah kasroh doma. Yang dilihat barisnya. Yang kita lihat Harakat. Harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nih mau praktek latihan. Sebelum kita bisa melangkah untuk memotong-motong suku kata, maka dalam arud itu yang jadi pedoman suara, bukan tulisan. Maka ada istilahnya tulisan arud. Bismil. Terus lahir. Nir. Mi. Tulisan arud bismillah begini. Baru bisa suku katanya dicari. Sabab apa watad apa namanya fasilah. Nanti kalau udah lancar nggak pakai ditulis begini, udah tahu. Nanti akan sampai kita. Pamannya bis. Tuh. Ini suku kata. Terus mil. Bis. Sabab. Khafif. Sebab 1 berbaris. Ya, 1 sukun. Bis. Mil. Tuh. Ini 1 maktok namanya. Mil. Ini juga 1 berbaris, 1 sukun. La. 1 berbaris, 1 sukun. Ya, tuh.
La. Ini sukun. La. Terus hir. Itu berbaris Udah itu mulai sukun. gampang ini. Hir. Jadi sabab semua. Ya dah. Ya, sabab. Sabab khafif lagi. Nih roh. Itu roh. Nggak ada yang bisa kalau nggak belajar Roh. arus nggak ada yang bisa baca. Hmm. Ya. Itulah bedanya yang punya ilmu kata Al-Quran sama yang nggak punya. Roh. Terus di sini ma. Ya dah. Ini ma. Sabab khafif. Sabab khafif semua nih. Sabab. Terus nir. 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 Khafif. Iya. Nir. Tuh. Di sini, Rohi. nah rah ini ada nih. Watan. Rohi. Pasilah. Bukan majmu. Iya. Roh. Watat majmu. Rohi. Itu watan majmu. Majmu. 3 huruf. Baris. Berbaris, sukun. Rohi. Mi. Ini Ya, kalau huruf akhir itu diikuti 1 sukun. 4 huruf berbaris. Itu mi. Jadi ada berapa makto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bismillah. Itu yang tadi kita pelajari. Maka judulnya nih Al-Maqati, suku kata. Al-Maqati Al-Arudiyah. Contoh bismillah. Udah bisa kita potong-potong sesuai suku kata. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada itu dinyanyikan. Abda'u bismillahi warrahmani. Jadi ditambahin abda'u. Bukan berarti ayat Quran itu syair, bukan. Kalau model begitu kutipan. Bismillahi warrahmani. Terusnya apa sih? Wabirrahi. Nah, itu nanti yang punya ibu cari. Kita analisis bersama. Bu Nining itu punya. Hah? Nyanyi. Iya. Pokoknya ibu-ibu majelis taklim mau punya dah. Juga Bulia tuh. Bukan, kalau bapak-bapak mah nggak punya majelis taklim. Baru nih ditambahin informasi. Baru As-sabab fil lughah al-habl. Tadi kan mungkin nanya apa ini sabab? Bukan sebab dalam artian bahasa kita, sebab akibat bukan. Sabab secara harfiah dalam bahasa artinya tambang atau tali. Wafil istilah ibarah an harfain. Menurut istilah ilmu arud, sabab adalah gambaran 2 huruf. Fa in kanal awal minhuma mutaharrik. Kalau yang pertamanya berbaris, wasani sakin, yang keduanya sukun, sumia sababan khafifan. Namanya sabab khafif. Itu narasi yang tadi itu di kotak-kotak. Contoh, Rob, Bish, Roh, Li, Sod, Ri. Tuh. Terus Yas, Sir, Li, Am, Ri. Subhanallah, ini juga ayat Quran. Ya, doa Nabi Musa diajarkan. Jadi ditulis yang bunyi saja. Alif kan nggak bunyi. Kalau tulisan nahunya ada alif, Rabbishrahli, ya tidak. Tapi kalau dalam arud penulisannya yang terucap saja. Rabb, sabab khafif. Bish, alifnya nggak ada. Kalau tulisan nahu isyrahli. Ya, bish tuh sabab lagi.
khafif lagi. Roh. Sabab khafif. Iya. Li. Khafif. Sod. Ri. Yas. Sir. Sabab Li. Am. Wanya Ri. hilang. Oh, sabab khafif semua. Wanya hilang. Emang lagi. Hah? Wanya emang nggak Yang- dipakai. Oh, Yang wayas, Iya. oh wanya nggak di. Wayas nanti tidak jadi sabab khafif. Jadi watan majmu. jadi ada huruf-huruf yang hilang ya? Ini mah dalam konteks menjelaskan sabab khafif. khafif. Oh, Kalau huruf hilang iya, kalau nggak kedengeran. Nggak ada dalam bacaan. Contoh wasamsi. Saya tulis ini. Yang alif dan lam. Iya. Wasamsi. Tulisan kita, nahu. Tapi kalau tulisan arudnya, Wau shin. was. Ya. Sabab Was. khafif. Was. Ya. Terus sam. Sabab khafif. Tuh, sam. Terus si. Si. Sabab khafif. Bacanya gitu. Jadi yang ditulis yang bersuara, yang ditulis suara. Alif lam nggak kedengeran suaranya. Wasamsi. Udah bisa baca. Sinya jadi panjang ya Ustaz. Sinya Karena cuma jadi sabab- panjang. Diikuti satu sukun istilahnya. Beda dengan umpamanya wal qamari. Nih, ya, wal qamari. Maka tulisan arudnya pertama wal, Wal. Alif. terus qamari. Kom. Ah, Kom. wal Koma. Mari. qamari langsung. Koma. Oh, Komati. koma. Koma. Sorry. Ini sudah pakai ini biasa. Terus amari, Komari. koma, amari. Wal, sabab apa? Hafif. Hafif. Khafif. Khafif, Koma. Sakil lah. sabab Iya, sakil. sabab sakil. Baru ri. Di hafif Tuh. lagi. Iya. Sabab apa? Khafif, jangan Iya, sabab khafif. khafif. Saya kedengarannya sabab khafif. Dua berbaris Cepat. takil. Tapi kalau digabung Ustadz bisa juga jadi fasilah ya Ustadz. Digabung mana? Komari. Bisa. Komari. Bisa. Nah nanti kapan digabung, kapan enggak, dilihat hubungannya dengan bahar. Bahar apa? Bahar Itu arud. menentukan, itu menentukan nada. Komari. Beda dengan komari. Beda nadanya. Komaru. Iya. Komari. Ada itu. Oh. Qasidah. Kalau nondang berapa suku kata nondang? Ah, Kalau nondang berarti nanti. watap non. Nanti. Semuanya punya. Watak. Jamal. Berapa suku kata? Ya. Ja. Dua. Terus mal. Ah. Jadi sabab Alifnya dan nggak watan. kebaca tuh. Sabab hafiz. Iya. Sabab dan watan. Satibi. Tuh 3. Tiga. Sakil semua. Sabi. Asilah. Kok, Asilah kubro. kok masih Kalau UU itu Sa. Satibi gitu Ti. panjang. Bi. Oh, Tuh, jamnya. Sabab. Sabab Sa. khafif semua. kalau UU sabab. Satibi. Nggak ada ya. Sabab sakil. Sabab sakil. Takil. Nah, wa in kana mutaharrikain, kalau dua berbaris namanya sabab sakil. Contoh tuh. Sabab sakil. Huwa. Sabab sakil. Laka. Hiya. Bika. 2 huruf, dua-duanya berbaris, namanya sabab sakil.
Ini harus saya hapus ini. Sabab sakit. Kalau satu Iya. titik Iya. sabab. Iya. Khafif ringan. Kalau dua-dua Nah, berbaris, kita masuk watad nih. oke. Wal watadu fil lughah al khosyabah. Watad menurut bahasa artinya kayu. Gampangnya patok. Tahu patok ya? Dulu kalau pernah jadi pramuka bikin kemah, ada Iya. patok enggak? Ada. Watad namanya. Gunung oleh Al-Quran dianggap watad. Pasak. Wal jibala autada tuh watad. Jadi pasak. Kalau nggak ada gunung, ya bikin rumah nggak pakai paku. Ya. Pasak. Nah, ini khosyabah allati turakkaz fil ardi. Kayu yang dipendam di tanah, bikin kemah. Tuh, dipatok itu. Terus ada hasabab. Sabab itu tadi tambang. Dihubungkan ke pucuk kemah. Udah nggak ketiup angin. Au fil haid. Atau ada di dinding. Ini gambaran watad. Liar buto bihal habel. Untuk diikatkan padanya tambang. Wafil istilah, menurut istilah, salah satu ahruf. 3 huruf. Fa'in taharrakal awal wasani wasukinas salis. Kalau pertama dan kedua berbaris. Sukun. Dan yang ketiga sukun. Fahual watad majmu. Majmu. Contoh nahu. Naam. Watad berbaris sukun. Lakum. Berbaris sukun. Roma. Berbaris sukun. Watad majmu namanya. Wa in taharrakal awal wasalis. Kalau yang berbarisnya pertama dan ketiga. Wasukinasani. Yang kedua disukunkan. Fahual watadul mafruq. Ini uraian yang tadi. Watad mafruq. Contoh. Kaifa. Baris satu sukun. Iya. Jadi nyebutnya berbaris, sukun berbaris. Ghoba. Berbaris, sukun berbaris. Anka. Zaka. Watad mafruq. Iya. Ya. Satu lagi, iya, fasilah. Fasilah fil lughah hablun tawil yudrabu amamal bait. Fasilah menurut bahasa adalah tambang yang panjang yang diikat di depan rumah. Awara'ahu. Awara'ahu atau di belakang. Lagi bikin kemah. Patoknya udah, terus tambang yang kepatok juga udah, terus ini fasilah. Ada tambang lagi satu, baik di depan maupun di belakang. Ya, yang panjang. Namanya fasilah. Yumsikuhu minarrih. Minarrih. Yang menjaganya, memegangnya dari tiupan angin. Itu menurut bahasa. Fasilah itu namanya. Wafil istilah, menurut istilah, salah satun mutaharrikat. 3 berharokat. 3 berharokat, atau arba'ah, atau 4 berharokat, yali hasakin. Diiringi 1 sukun. Jadi berapa jumlah hurufnya minimal? 4 atau 5. Kalau yang 4, 3 berbaris, 1 sukun. Kalau yang 5, 4 berbaris, 1 sukun. Tuh. Fa in kana sakin ba'da salasah mutaharrikat, kalau yang sukun itu setelah 3 yang berbaris, fahiyal fasilah sughra. Namanya fasilah sughra. Kecil. Nahwu, amilu. Amilu, 3 berbaris.
Yang keempatnya sukun. Amala. Nah ini jangan baca amala. Amila. Amalan. Amilu. Amal. Amalan. Amilu, amalan. Amal. Nanti tulisan arudnya ini pakai nun. Kalau tulisan arudnya pakai nun. Tulisan arud. Adanya di kepala nanti. Amalan. 3 berbaris 1 sukun. Pastilah sugro. Terus ini hasanan. Tulisan arudnya nanti tuh hasanan. Benarnya ya. Iya. Hasanan. Oke, ini tulisan nahu. Ini juga suara ya. Pastilah fanajau. Maka kalau digabung amilu amalan hasanan fanajau. Mereka melakukan amal baik fanajau, maka selamat. Fanajau. Tuh fasilah sugro. 3 berbaris 1 sukun. Wa in kana sakin ba'da arba'ah mutaharrikat. Kalau yang sukun itu setelah 4 berbaris fahiyal fasilah kubro. Itu fasilah kubro. Contoh tolabahum. Tolabahum atau tolabuhum sama. Kita nggak mikirin dhamma kasra fathah. Tolabuhum 1, 2, 3, 4 terus kelimanya sukun. Terus apa ini bacanya coba deh. Malah kanan. Kanan atau kiri biasa tukang parkir bacanya kanan kiri. Malakana. Ya. Berbaris, 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 berbaris sukun. Nah itu alif itu bersukun itu. Fahadoru. 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 4. Kayak model ibu tadi udah ada feeling fahadoru. Ini bukan fasilah, tapi ada gabungan. Pokoknya ini dipisah. Ya betul tidak? Faha. Jadi watan. Watan. Sabab. Sabab sakil. Terus Sabab. doru. 3. Jadi watan. Nah, bisa nanti kasus ya. Terdapat pada apa namanya kasus. Tuh, fadol. Wasyakaru. 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya sukun. Namanya fasilah kubro. Wa qad ijtama'at amsilatu hazhil aqsam sittah fi qaulina. Telah tergabung contoh-contoh bagian-bagian yang 6 ini dalam kata-kata. Kata-kata Imam Khalil dia nyusun. Nih, lam aro ala zohri jabalin sama kata. Tuh, mencakup semua maktok. Lam. Sabab khafif. Aro. Sabab sakil. Ala. Watad majmu. Zohri. Watad mafruk. Ala. Jabalin. Fasilah sugro. Samakatan. Fasilah kubro. Baru kita lihat artinya. Lam aro, aku tak melihat di atas puncak gunung ikan. Tuh, bener apa enggak? Puncak gunung mana ada ikan? Enggak ada. Ada juga ikan goreng kan banyak. Kan itu warung-warung di puncak. Ramai. Lam aro ala dhahri jabalin samakatin. Enak ngapalinnya tuh gitu. Lam ara ala dhahri jabalin samakatan. Semua makto arud terdapat di dalamnya. Nih, dikit lagi. Wa idza ta'ammalnal fasilah sughra, seperti tadi itu yang udah mulai terpikir dalam feeling kita. Apabila kita perhatikan fasilah sughra,
Wal fasilah kubro dan fasilah kubro wajadna anna kullam minhuma, kita dapati keduanya tata'alafu min maqto'ain, terdiri dari 2 makto. Fal fasilah sukro tata'alafu min sabab sakil wa akhor khafif. Fasilah sugro terdiri dari sabab sakil kayak tadi itu, ya, dan khafif, ya, sabab khafif maksudnya. Terus alahin pada saat yang sama tata'allaful fasilah kubro, sementara fasilah kubro terdiri dari sabab sakil dan watad majmu. Udah kita lihat nih. Nih fasilah sugro. Ini kan jabalin. Tuh, bisa dibagi 2 nih. Jaba. Ya, jaba itu sabab. Sabab sakil. Amalin. Tuh sabab khafif. Sekarang samakatan. Kita tulis arudnya. Samakatan. Dia terdiri sabab sakil, samaka. Tuh, samaka. Ini samaka salah. Terdiri dari sabab sakil, sama. Sama. Nih, sama. Terus katan. Katan ini watad majmu. Nah, jadi begitu nanti cara menganalisisnya. Kalau ketemu kasus kayak begini, umpamanya nih hubungannya nada, jabalin, faulun. Oh ini bukan, nggak enak. Faulun, gitu. Sama katan, umpamanya sama katan. Tuh, kalau dipisah. Betul. Karena kedua-duanya merupakan maktok arud. Iya. Nah, udah gini dulu. Nih kita sampai at-tafa'il nih, udah mulai masuk nih. Ibarat naik gunung nih, udah nanjak nih, ya. Makanya harapannya yang kenceng. Ya. Berarti arut itu merusak tata bahasa ya Ustaz. Bagus nih, saya senang. Kata bahasa. Nah nanti malah justru meluruskan tata bahasa. Meluruskan. Bacanya ketemu ain, mim, lam. Ini apa ya? Amilah apa amalin? Timbangan arudnya pasnya amalin. Tuh itu kan meluruskan. Kayak begitu, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik. Kita nunggu teman-teman mau bertanya. Iya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Tadi nggak bisa dipaham. Paham tinggal praktek. Boleh, Namanya Pak. latihan. Silakan. Pak Oo, silakan. Kasma, ini kasma Ustaz. Mencakup. Mencakup. Mencakup ya. Iya. Jadi baru belajar. Aromil. Komel. Aromel. Komel. Aromil. Aromul. Hah? Aromel mah yang mana itu ya? Ada di atas itu Kang Salat. Aromul. Hah? Ada di atas pertama tuh yang dia dekat dengan majzui. Majzui. Rommel itu nama bahar. Oh, nama bahar ya. Udah bahar Rommel namanya. Bahar Rommel. Madzu, 1 juzu hilang. Nanti akan sampai. Bahar Rommel.
Bahar Rommel. Artinya apa tuh? Enggak ada artinya. Oh, Nama Istilah, bahar. istilah. Iya. istilah aja ya. Iya. Kalau tromol itu Tromol. adanya di masjid kalau tromol. Istilah aja. Baik, tidak ada lagi tadi pertanyaan. Alhamdulillah. Semangat ya, semangat ya. Dianggap Semangat Ustaz. dianggap pusing aja. Amin. Jadi ikut Oma nih penasaran nih. Bentar enak kalau udah sampai bukunya bisa diinget-inget. Bukunya sudah saya kirim. Iya, kalau sampai, nah udah. Kemungkinan besok sampai insya Allah. Amin, Ustaz, amin. saya mau tanya juga nih. Iya, Kan pelajaran Arut ini Senin dengan Rabu. iya. Itu yang hari Sabtu. Hah? Balagoh apa terus apa gimana, Ustaz? Kita belajar balagoh. Balago emang tinggal dikit lagi. Ya, jadi gini saya bantu jawab. Tuh, Pak Jamal nih yang jawab. Nah, ini saya Gitu ya.